Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan Liga Champions antara Chelsea versus Lille yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 2-0. Kita tahu ada pertandingan lainnya antara Villarreal versus Juventus yang berakhir dengan skor imbang 1-1, tetapi saya tidak menonton pertandingan tersebut, maka itu saya hanya ingin memberikan review dari pertandingan Chelsea. Dan sesuai dengan penjelasan saya di konten preview kemarin bahwa Chelsea punya peluang besar untuk memenangi pertandingan ini, saya memberikan persentase 55-45, dan saya juga menegaskan bahwa para pemain Chelsea perlu memanfaatkan seminim peluang yang mereka peroleh untuk bisa mencetak gol. Dan jika diperlukan dari peluang pertama, ya para pemain Chelsea sudah bisa mencetak gol agar bisa mengatur tempo permainan. Ternyata membutuhkan peluang ketiga untuk para pemain Chelsea sebelum mereka mencetak gol pertama di pertandingan ini. Saya juga memperkirakan bahwa kemungkinan besar Lille akan bermain bertahan di pertandingan ini. Kan mereka bermain sebagai tim tamu, bertandang ke Stamford Bridge. Tentu tidak mudah untuk bermain terbuka di Stamford Bridge, tapi ternyata Lille juga bermain terbuka teman-teman, dan itu yang sebetulnya diinginkan oleh Thomas Tuchel. Karena dengan tim lawan bermain terbuka, tentu para pemain Chelsea juga bisa memanfaatkan transisi cepat yang biasa mereka lakukan, dan itu juga yang terjadi di pertandingan dini hari tadi teman-teman. Terlihat bagaimana para pemain Chelsea itu bisa memanfaatkan kecepatan passing yang mereka lakukan satu sama lainnya untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya dan berhasil mencetak 2 gol. Seharusnya Chelsea bisa menang dengan jumlah lebih banyak gol lagi teman-teman, jika para pemainnya bisa melakukan finishing. Tapi ini dia salah satu masalah dari Chelsea adalah dari segi finishing. Dan uniknya di pertandingan ini Lukaku sama sekali tidak diturunkan, dan ternyata Chelsea bisa mencetak lebih dari 1 gol. Kita tahu dalam beberapa pertandingan sebelumnya Chelsea lebih sering menang dengan skor tipis alias 1-0. But in this game mereka menang dengan skor yang meyakinkan 2-0, dan tentunya peluang mereka jauh lebih besar daripada Lille untuk lolos ke babak selanjutnya dari Liga Champions, yakni babak perempat final. Sedangkan Lille, walaupun kita tahu bahwa mereka adalah tim tamu dan form mereka di liga domestik tidak sebaik musim lalu, tapi mereka juga berani bermain menyerang. Ya tentu ini juga adalah strategi dari Gourvenec ya, pelatih dari Lille, bahwa dia tidak ingin pemainnya hanya bertahan. Dia ingin para pemainnya juga melakukan counter pressing, tapi sulit untuk bisa mengimbangi pressing dari para pemain Chelsea teman-teman. Lille menciptakan cukup banyak peluang juga, tapi lebih banyak peluang-peluang yang miss atau yang tidak on target. 2 peluang on target mereka juga menurut saya tidak begitu berbahaya. Nah ini tentu adalah kredit atau juga bentuk dari strategi Thomas Tuchel untuk menyulitkan para pemain dari Lille untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Bahkan dari situasi-situasi tendangan bebas atau situasi bola-bola mati, para pemain Lille pun tidak bisa menciptakan peluang, padahal mereka juga mendapatkan banyak kesempatan untuk menciptakan peluang dari sepak pojok atau juga dari tendangan bebas. Triple B selalu membahas lineup dari kedua tim teman-teman, maka itu saya ingin memberikan informasi dari lineup kedua tim kepada teman-teman dulu sebelum saya membahas jalannya pertandingan dini hari tadi. Dari Chelsea dulu, ada Mendy di penjaga gawang, Christensen, Rudiger, dan juga Thiago Silva. Kita tahu ini 3 pemain inti yang selalu dimainkan jika mereka fit di lini pertahanan. Di depannya ada Azpilicueta, luar biasa ya, kapten tim, naik turun yang cukup stabil. Kante, Kovacic, saya melihat Kovacic dan Kante sekarang mulai kompak ya, dan 2 pemain ini bisa silih berganti membantu serangan dan juga bertahan. Buktinya mereka juga sering memberikan assist. Kemudian ada Marcos Alonso, what a player. Pemain ini gak ada matinya ya, begitu cepat dia naik ke depan dan juga dia cukup disiplin bertahan di belakang. Hakim Ziyech, Kai Havertz, ya ini pemain yang biasa mencetak gol di pertandingan-pertandingan besar atau penting, dan juga Christian Pulisic. Lukaku tidak mendapatkan tempat dan tidak diturunkan sama sekali, dan tanpa Lukaku saya justru perhatikan permainan Chelsea ini lebih cepat, apalagi pada saat mereka melakukan counter attack teman-teman. Tapi sayangnya Lukaku dibeli dengan harga mahal. Ya sayang juga kalau cuma disimpan di bangku cadangan kan, tapi we never know, nanti lihat saja ke depannya seperti apa. Atau mungkin nanti Lukaku kembali ke Italia, ya bisa saja terjadi. So from Lille, Jonathan David, Bamba, Onana, Renato Sanchez, pemain yang bagus, Benjamin Andre, good player, Seka, Jalo, Botman, Fonte, Zeki, dan Leo Jardim. Leo Jardim melakukan begitu banyak saves di pertandingan ini teman-teman, dan lebih banyak saves yang dia lakukan itu dari dalam kotak penalti. Dari jalannya pertandingan terlihat para pemain Chelsea langsung ngegas dari menit-menit awal. Kai Havertz mendapatkan peluang yang luar biasa itu ketika Aspi sudah memberikan umpan, tapi sayang sekali dia tidak bisa convert
peluang tersebut menjadi gol. Kemudian lagi-lagi Havertz yang mendapatkan peluang. Teman-teman perhatikan peran dari Azpilicueta ini sangat besar ketika Chelsea membangun serangan. Dia yang memberikan umpan kepada Kante kepada Pulisic, dan Pulisic memberikan umpan kepada Havertz. Lagi-lagi Havertz shooting tapi bisa di save oleh Jardim. Dan akhirnya kita tahu bahwa setelah berkali-kali para pemain Chelsea itu membangun serangan dari situasi sepak pojok, Ziyech bisa memberikan umpan yang begitu baik kepada Havertz, di mana dia bisa menyelesaikan umpan tersebut dengan kepalanya. What a goal from Havertz. Dia jarang mencetak gol dengan kepalanya, tapi kali ini dia bisa membuka skor di menit-menit awal, dan itu sangat penting teman-teman. Sesuai dengan penjelasan saya di konten preview bahwa para pemain Chelsea perlu mencetak gol secepat mungkin. Karena setelah itu tentu mereka akan mengatur tempo permainan, karena kita tahu bahwa Chelsea bermain mengandalkan mid dan low block. Artinya melakukan pressing mulai dari lini tengah hingga di lini pertahanan mereka. Jadi biasanya Tuchel hanya menginstruksikan satu pemain yang biasanya bermain sebagai penyerang yang melakukan pressing di lini pertahanan tim lawan. Sisanya akan menunggu di tengah. Dan kemudian memasuki babak kedua, sayangnya Kovacic cedera, dia harus ditarik keluar. Ruben Loftus-Cheek yang masuk ya. Kemudian tidak lama kemudian juga Ziyech tampaknya juga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kemudian dia juga ditarik keluar dan digantikan oleh Saul Niguez. Artinya Saul bermain sedikit ke depan. Tapi saya melihat permainan Saul masih biasa-biasa saja ya teman-teman ya. Dia belum berkembang juga nih sejak dipinjam ya. Dan belum tentu juga dia akan diperpanjang nih kontraknya. And finally we see beberapa kali para pemain Lille itu juga membangun serangan. Kita tahu di babak pertama mereka mendapatkan peluang dari Andre. Nah teman-teman lihat saja berapa peluang yang diciptakan Lille itu. Kan kalau dari statistik terlihat kan 15 peluang. Tapi berapa peluang yang dari dalam kotak penalti? Dari dalam kotak penalti itu memang ada 6 tendangan atau sundulan yang berhasil mereka lakukan, tapi lebih banyak sundulan atau tendangan tersebut diblok atau juga diintercept. Artinya defending dari para pemain Chelsea di game ini luar biasa bagus. Lille memang perlu bermain menyerang untuk bisa mencetak gol, membalas ketertinggalan mereka di menit-menit awal. Tapi ketika mereka menyerang, para pemain Chelsea itu sudah bisa menutup daerah, sehingga itu menyulitkan para pemain Lille untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya dari dalam kotak penalti. And in the second half, Lille cuma mendapatkan satu peluang dari Botman dari sepak pojok jika saya tidak salah, yang sundulannya bisa di-save dengan mudah. And from counter attack, Kante bisa memberikan umpan kepada Pulisic, dan Pulisic what a goal. Ini yang diperlukan dari Pulisic. Ketika dia mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti, dia perlu mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Dan kita lihat bagaimana proses serangan balik yang bagus. Thiago Silva yang memberikan bola kepada Kante dan Kante kepada Pulisic. Dan kita lihat dari segi permainan, para pemain Lille sebetulnya ini tidak menyerah. Mereka coba minimal mencetak satu gol, walaupun aturan gol tandang tidak berlaku, tapi kan paling tidak jika mencetak satu gol ya nanti beban mereka tidak begitu berat lah di leg kedua. Tapi terlihat di sini ya bahwa Tuchel juga tidak ingin hanya timnya menang dengan skor 2-0, karena buktinya dia memainkan Timo Werner. Timo Werner juga beberapa kali dilanggar. Saya melihat sih sebetulnya Timo Werner ini akan lebih baik ketika dia bermain di belakang single striker dengan kecepatan yang dia punya. Malang Sarr juga masuk menggantikan Alonso, dan Alonso sendiri mendapatkan banyak peluang di match ini teman-teman. Di babak pertama dia dapat 1, di babak kedua dia dapat 2. Ada 2 shot on target dari Alonso. Jadi kita lihat lagi efektivitas dari para pemain Chelsea dari wingback ini luar biasa. Seperti yang saya jelaskan di konten preview bahwa sebetulnya pola permainan Chelsea itu bertumpu kepada 2 wingback. Sayangnya para pemain Lille tidak bisa menutup ruang gerak dari kedua wingback. Maka itu baik Azpilicueta dan juga Marcos Alonso bisa beberapa kali memberikan key passes, dan juga Marcos Alonso beberapa kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ini adalah kemenangan yang penting untuk Chelsea, karena tentu dengan kemenangan 2-0 ya nanti di leg kedua beban mereka tidak akan begitu besar. Memang leg kedua masih akan dimainkan jika saya tidak salah pertengahan bulan depan tuh, 17 Maret jika saya tidak salah tanggalnya. Ya tapi paling tidak kan dengan 2-0 ini dan juga dengan jadwal yang padat dari Chelsea, ya kemungkinan nanti Tuchel juga akan melakukan rotasi di line up. Apalagi kita tahu sekarang sudah ada 2 pemain yang ditarik keluar dari pertandingan dini hari tadi karena tidak bisa melanjutkan pertandingan. Saya juga belum follow up sebagaimana serius cederanya dari Ziyech atau juga dari Kovacic, tapi saya pikir ya Chelsea punya skuad yang cukup dalam juga. Ya mereka sekarang sudah punya pemain-pemain lain yang akan bisa tampil. Ruben Loftus-Cheek not bad, permainannya juga cukup baik, tapi tampaknya dia terlambat panas ya, juga karena memang taktiknya dari Tuchel sudah berubah. Ketika di babak kedua mereka bermain lebih banyak untuk menunggu bola di tengah dan sesekali melakukan fast break atau juga counter attack. But dari segi taktik terlihat bahwa Tuchel
tidak melakukan perubahan dalam konsep permainannya, dan itu sangat penting teman-teman. Ketika Chelsea full tim, ya tentu Chelsea menjadi tim yang akan sangat amat sulit dikalahkan dan sulit sekali untuk melakukan counter pressing lawan Chelsea. Salah satu tim yang berhasil adalah Manchester City. Kita lihat MU, Liverpool saja sulit untuk mengimbangi pressing dari para pemain Chelsea. Jadi kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Chelsea, dan jangan lupa juga nanti ada final lainnya dari Chelsea ya, lawan Liverpool di final Piala Liga ya. Kita tunggu nanti bagaimana nih dua pelatih asal Jerman nanti akan adu taktik di pertandingan final tersebut. Jika saya tidak salah akhir bulan ini ya, akhir bulan Februari itu nanti finalnya. Dan yang serunya kan dari pertandingan ini kita melihat bahwa para pemain Chelsea itu mengandalkan 2-3 kali passing saja untuk bisa membuka pertahanan dari Lille. Jadi itu yang membuat pertandingan berjalan menarik karena tempo permainannya cukup tinggi. Kecuali di babak kedua ketika para pemain Chelsea lebih banyak menunggu di tengah atau lebih sering menunggu di tengah dan mengandalkan quick counter attack ataupun fast break. Sedangkan dari Lille saya melihat bahwa tim ini juga bermain rapi, tapi sayangnya mereka tidak efektif di lini depan dan terlihat mereka terburu-buru mengambil keputusan untuk melepaskan shooting, maka itu lebih banyak peluang mereka yang melenceng alias tidak on target. Jadi satu kaki dari Chelsea sudah berada di babak selanjutnya di perempat final, tinggal kita tunggu second leg. Saya yakin bahwa Tuchel tidak akan menganggap remeh Lille karena second leg akan dimainkan di Prancis. It's all to play for untuk Lille, dan yang paling penting nanti di leg kedua bagaimana taktik dari kedua pelatih akan ditentukan melalui permainan yang ekstra ketat, karena kita tahu bahwa leg kedua biasanya tim yang sudah unggul akan bermain lebih berhati-hati lagi. No hit, only football. Salam sepak bola.